102,2 Radio Suara Sampang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang muda-mudi semuanya dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih bareng Ozan yang akan menemani siang kalian, tentunya di program Bursa Anak Muda ya, edisi 19 September 2021. Dimana pada edisi minggu ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih dari Yayasan Putra Putri Batik Sampang. Yani ada Bang Arman Abdurrahman, founder Yayasan PPBS. Assalamualaikum Bang Arman. Waalaikumsalam. Hai. Dan juga di sini sudah ada Kak Hairunisa Baresa nih, Putri Batik Sampang 2020. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Selamat siang. Dan juga nih buat kalian pendengar Sesmania yang ingin bertanya nih seputar Putra Putri Batik Sampang, langsung aja yang bisa join di 082 333 906 809, atau bisa juga pendengar via chat WhatsApp ya di nomor yang sama di 082 333 906 809. Oke deh, di sini kita langsung aja ya ke Bang Arman Abdurrahman sebagai founder Yayasan PPBS nih. Untuk Bang Arman nih, Ozan ingin nanya untuk awal mula pendirian PPBS ini gimana sih Bang? Ini menarik ya, karena memang awal mulanya lahir dari Putra Putri Batik Sampang ini karena memang kita punya bupati baru waktu itu. Jadi bupati baru waktu itu juga belum ada, sudah vakum, tapi tepatnya vakum si ajang pemilihan kayak generasi anak muda yang untuk wadahnya. Akhirnya setelah 3 tahun vakum, akhirnya lahirlah Putra Putri Batik Sampang. Berarti Putra Putri Batik Sampang ini sebagai wadah kreativitas muda Sampang gitu ya Bang ya. Aduh, ini cocok banget nih buat kalian ya, muda-mudi Sesmania dimanapun kalian berada. Yuk join ya, kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Dan untuk Kak Hairunisa nih di siang hari ini, sedikit pertanyaan nih untuk Kak Hairunisa, sedikit berbagi tips lah untuk teman-teman kita ya yang ada di rumah. Untuk adakah tips khusus nih untuk menjadi putra putri batik? Karena kan ya seperti kita ketahui bersama nih, untuk menjadi putra putri batik Sampang itu sangat luar biasa ya. Selain membanggakan keluarga dan juga di situ menjadi orang nomor 1 di kalangan muda-mudi ya. Oke, dipersilahkan untuk Kak Hairunisa. Baik Kak, terima kasih. Sebenarnya kalau berbicara tentang tips and triknya ya, semua itu kembali lagi pada diri sendiri, kemauan kita. Terlebih lagi ketika kita berbicara tentang budaya batik, melihat bagaimana rasa besar cinta kita terhadap budaya kita. Seberapa besar kita ingin mengenalkannya, melestarikannya seperti itu. Dan tentunya semua itu kembali lagi kepada diri sendiri. Apakah kita mau melestarikan budaya atau tidak? Ketika kita mau, ayo kita maju bersama, bersatu untuk melestarikan batik Sampang seperti itu. Oke, ketika kita sudah sadar ya akan ya kebudayaan yang kita miliki nih, apalagi di akhir-akhir ini batik sudah mau diklaim nih oleh negara tetangga ya. Dan ini merupakan suatu pondasi yang sangat tepat ya, khususnya buat muda-mudi Sesmania yang lagi berada di Kabupaten Sampang. Untuk putra putri batik ini ya cocok banget nih buat kalian untuk mengetahui hal-hal yang berbau tentang batik, khususnya yang ada di Kabupaten Sampang nih. Dan untuk Bang Arman, Azan kembali lagi ke Bang Arman ya. Untuk Yayasan Putra Putri Batik ini nih Bang, bergeraknya di sektor apa aja sih? Kalau kita kembali karena kita memang pecinta budaya ya. Jadi memang Putra Putri Batik ini lebih identik dengan budaya dan sosial kayak gitu. Jadi kita nggak hanya cinta batik, cinta budaya, tapi juga kita peduli sama sesama, lingkungan sekitar kayak gitu, kayak manusianya, terus alamnya. Jadi kita juga cinta, jadi juga kita perlu lestarikan lah seperti itu. Oke, berarti ya semuanya sih berawal dari kecintaan. Berarti di Yayasan Putra Putri Batik ini ya semuanya kita join di situ dengan kecintaan dan kesadaran. Waduh. Betul banget nih. Dan untuk Bang Arman nih, Ozan ingin nanya lagi seputar, kan banyak nih muda-mudi Sesmania yang tentunya ingin bergabung dengan wadah yang sangat ya spesial ini ya. Persyaratannya apa aja sih Bang yang harus disiapkan nih untuk bisa bergabung di PPBS? Yang pasti pemuda Sampang, lahir dan besar di Sampang,
dari usia 16 sampai 25 tahun itu udah bisa bergabung. Yang penting punya kemauan, punya keinginan, bulatin tekad, yuk kita pintu base camp PPBS itu terbuka lebar buat pemuda Sampang. Berarti ya dia harus warga Kabupaten Sampang. Bener. Ketika dia campuran gimana tuh Bang? Asalkan udah domisili 1 tahun di Kabupaten Sampang. Yang pasti. Intinya dia sudah ya 1 tahun di Kabupaten Sampang gitu ya. Untuk domisili itu jadi patokan atau gimana nih? Kalau kita domisili memang iya. Jadi patokan ya? Kalau udah kayak itu khususnya mungkin yang bukan orang Sampang ya. Kali mungkin saking cintanya sama Sampang akhirnya dia pindah nih ke Sampang. Nah, itu kita masih bisa mentolerir. Tapi kalau udah dia lahir di Sampang terus sekarang dia sibuk atau kuliah di luar Sampang, wah kita terbuka lebar nih. Aduh. Sangat sekali lah ya, sangat spesial nih buat kalian muda-mudi. Dan ngomongin tadi ya, pintu Yayasan PPBS ini sangat terbuka untuk muda-mudi. Nih untuk mungkin teman-teman SS Mania ada yang nanya, di mana sih komisariatnya Kak? Kita deket kok. Dimana Kebetulan tetanggaan sama Pak Bupati. Tetanggaan sama Sampang 1 ya. Iya, benar-benar. Iya. Jadi yang pengen tahu base campnya PPBS itu ya udah kita tetanggaan sama Sampang 1 di Jalan Keramat 1 nomor 28. Berarti ya sangat mudah sekali nih buat kalian pendengar SS Mania yang ingin join ya di Yayasan Putra Putri Batik Sampang. Untuk pendaftarannya nih Kak, apakah adakah bulan khusus untuk mendaftar atau bisa kapan aja nih? Untuk pendaftaran dari ini sebelum kita mesti grand finalnya mesti di Oktober karena memang kita tematik untuk memperingati Hari Batik Nasional dan Internasional. Jadi mulai dari Agustus September kita udah probing untuk mencari bibit-bibit nih pemuda Sampang yang suka dan cinta sama batik. Oke, kita beralih ke Kak Khairunisa dulu ya. Mungkin Kak Khairunisa ini sudah meraih Putri Batik Sampang 2020 nih. Didikannya seperti apa nih sih Pak untuk ya menjajaki ke titik tersebut gitu loh. Sebenarnya untuk sampai di titik saat ini tuh dikata tidak mudah, benar tidak mudah karena banyak sekali proses dan rintangan yang harus kita lewati, mulai dari kita harus membagi waktu, menghadiri pembekalan tiap minggunya, meluangkan waktu kita yang seharusnya kita berkumpul bersama keluarga seperti itu. Jadi banyak sekali hal yang kita korbankan seperti itu. Dan tentunya prosesnya juga panjang sekali, mulai dari kita yang menjadi salah satu tantangan bagi saya yang awalnya saya ini tidak mengerti, tidak mengetahui batik di Banyuates. Saya memiliki tugas, saya diharuskan mencari pembatik di Banyuates. Nah, itu dia, saya dengan partner saya waktu itu mencari hingga benar-benar di mana sih tempat pembatik di Banyuates ini seperti itu. Nah, dari situ kita benar-benar mengorek budaya di Kabupaten Sampang. Oke, untuk Kak Khairunisa nih awalnya terpaksa apa enggak untuk mengikuti PPBS? Dikata terpaksa sebenarnya tidak Kak, lebih ke keadaan pandemi yang membuat kita stay at home. Nah, waktu itu teman saya upload story WA, ada pengumuman pemilihan Putra Putri Batik Sampang. Saya tertarik tuh, lumayan kan buat isi waktu luang gitu. Dan ternyata yang sangat saya tidak sangka, dari situ saya benar-benar bisa mengorek budaya yang ada di Kabupaten Sampang, dari batiknya terutama, seperti itu. Oke. Untuk kita kembali ke Bang Arman nih sebagai foundernya. Untuk didikan di Basecamp itu seperti apa sih Bang? Ya karena kan kita mengingat nih sekarang generasi milenial yang tentunya lebih dominan ke handphone ya daripada ke yang tradisional seperti batik dan lain-lainnya. Itu seperti apa sih Bang? Kalau kita sekarang itu dari Yayasan PPBS sendiri kita udah punya wadah lain khusus untuk membina talent-talentnya PPBS, namanya PPBS Modeling School. Jadi di situ kita belajar personal branding, public speaking, etika kepribadian, termasuk juga catwalknya. Jadi ketika udah terpilih menjadi finalis Putra Putri Batik Sampang, nah dia itu bakal dibina selama setahun ke depan, minimal seperti itu. Jadi ketika dia lulusan dari PPBS, jadi dia udah siap nih, ready. Oh, PPBS ya? Wih, PPBS gitu ya. Jadi bener-bener memang kita siapkan kelas masing-masing gitu. Ya tentunya dengan mentor-mentor yang sudah berpengalaman lah. Sudah di branding Sudah Kak, di branding kami sebelum. branding. Sedikit membuka nih. Bener. Sedikit membuka nih untuk Bang Arman, mentor-mentor yang tentunya profesional ya di bidangnya. Boleh dibuka nggak siapa aja sih yang berpengalaman? Ini kebetulan memang kita udah
Di situ kita punya Kak Rosi. Rosi itu siapa sih yang nggak tahu Rosi? Apalagi citranya dia di Kabupaten Sampang. Itu adalah partner saya, memang membantu saya untuk mendirikan PPBS ini. Bagian hubungan dia untuk personal up ke atas, urusan pemerintahan sama perbankan, wis jagonya. Kalau untuk sponsorship nih Mas, kita punya Kak Rima, Rizkul Kak Rima, itu Ceping Sampang. Rosi Kacung Sampang 2010, Ceping Rima ini Ceping Sampang 2008. Nah itu juga saking cintanya sama pemuda Sampang, akhirnya dia urusan pendanaan sponsorship untuk kegiatan PPBS ya sama beliau. Itu udah untuk komunikasinya memang the best banget. Berarti untuk partnernya sudah nggak diragukan lagi nih. Dan kita berbicara masalah prestasi nih, soalnya di luaran sana sudah ya banyak isu-isu seputar Yayasan Putra Putri Batik Sampang nih Bang, yang katanya banyak mendulang prestasi. Ini saya mau cross check langsung ke foundernya nih. Apakah itu betul atau gimana nih Bang Arman? Alhamdulillah, mulai dari pertama kali kita berdiri nih dari 2019, kita langsung dinobatkan sebagai organisasi terbaik Kabupaten Sampang. Setelah itu kita dari jawaranya PPBS 2019, kita lanjut ke Jawa Timur, kita dapat juara 2 untuk putra batiknya. Setelah itu kita langsung melebarkan sayap untuk pemilihan putri cilik sama putri remaja Jawa Timur, kita juara lagi, langsung dikirim ke Jakarta, sampai di nasional pun juga kita menorehkan prestasi gitu. Dengan seumur yang seperti itu, tapi kita udah mencatatkan tinta di Indonesia gitu loh. Itu yang membuat saya kok bisa gitu loh, sebagai foundernya itu kok bisa, ternyata Sampang itu bisa, wis itu aja. Keren banget. Wah, gak nyangka aja gitu pemuda Sampang bisa kayak. Tentunya ya di balik sebuah keharuman nama dari organisasi ini, tentunya di dalamnya banyak sebuah perjuangan. Bener. Dan ya keletihan lah yang dirasakan apalagi oleh foundernya nih. Wah. Nah, untuk perjuangan seperti apa sih yang untuk Bang Arman nih yang nggak bisa dilupakan selama di PPBS? Kalau saya pribadi, malah bikin milu nih kalau saya cerita flashback ke belakang nih. Jadi kalau misalnya berbicara PPBS, saya tujuan PPBS waktu itu mendirikan untuk menyiapkan wadah, karena memang waktu itu pemilihan Kacung Ceping 3 tahun memang nggak ada. Itu yang perlu saya akuin, dan memang underestimate-nya, mohon maaf, pemerintah dan pemuda Sampang terhadap salah satu ajang itu memang kurang banget kayak gitu. Akhirnya kita perjuangkan PPBS ini lahir, dan saya tidak menyangkanya booming dengan hal seperti itu. Padahal niat saya awalnya pengen menyiapkan wadah aja biar tidak terlunta-lunta, pemuda Sampang tuh ada wadahnya. Tapi ketika melihat perjuangan adik-adik atau yang sudah kita rekrut dan menjadi pemenang itu bisa up ke Jawa Timur bahkan nasional tuh sedihnya nggak ketulungan gitu. Dengan memang bermodalkan nol dari kita, nggak pakai dana APBD atau apa gitu, kita nggak menghabiskan uang pemerintah, tapi kita memang swadaya dari teman-teman partner saya, Kak Rosi, Kak Rima, memang membangun pemuda dengan kita mengorbankan materi, kita mengorbankan waktu, kita mengorbankan keluarga, kita menyisihkan lah buat teman-teman adik-adik, tapi semuanya terbayarkan kayak gitu. Oke. Untuk Kak Khairunisanya sendiri gimana nih? Selama apa sih perjuangan yang gak pernah dilupakan selama di PPBS sampai menjadi Putri Batik Sampang 2020 gitu? Perjuangan yang tidak dilupakan selama bergabung bersama Putra Putri Batik Sampang. Setelah saya dinobatkan, tentunya di situ perjalanan itu dimulai. Kita bersama-sama mengangkat batik di Kabupaten Sampang. Kita explore, kita kunjungan ke tiap pembatik di kecamatan hingga ke pelosok ya. Kita ke Sereseh juga, kemandangin. Walaupun saat itu ombak lagi tinggi-tingginya, tapi kita bela-belain kemandangin cuman buat kunjungan ke pembatik di sana, Kak. Kita ajak teman-teman yang lain juga. Seperti itu ya, suka dukanya kita dapatkan di PPBS, kekeluargaannya kita dapatkan. Berarti banyak tantangan ya di PPBS. Iya, benar sekali.
Masa ngiranya di PPBS itu cuman ya kita berarti modeling, cuman gitu-gitu aja gitu. Ternyata setelah kita selami nih di PPBS ternyata banyak sekali ya sektor yang diselami di situ. Dan untuk Kak Khairunisa nih, tadi kan sempat disinggung masalah kunjungan ke pembatik langsung. Iya. Di situ untuk kader-kadernya nih, apakah sudah ada yang bisa membatik atau gimana? Alhamdulillah kayak dari kunjungan itu juga kalau dikata membatik 100% tidak, tapi kalau kita belajar di sana kita langsung belajar ke pembatiknya bagaimana cara membuat sketsa, bagaimana caranya kita memalan, seperti itu kita diajari. Dan alhamdulillah kemarin juga bersama ketua yayasan kita membuat motif baru, memang pembuatan kita sendiri dan terutama dibuat oleh ketua yayasan kita sendiri, dan di situ kita belajar membatik, memalan sendiri di base camp seperti itu. Oke, berarti ya, di base campnya juga belajar membatik ya? Iya, kita implementasikan. Oke. Untuk Bang Arman nih, kita kembali ke Bang Arman ya. Ya, prestasinya kan sudah banyak nih diraih. Dan untuk kostum yang digunakan selama kompetisi itu dapatnya dari mana Bang? Soalnya kan tadi sempat ada disinggung nggak menggunakan APBD ya. Walaupun kita nggak menggunakan APBD, alhamdulillah Sampang 1 beserta ibu itu support banget, dan kebetulan beliau jadi pembinanya kita secara langsung. Untuk kostumnya kita memang, karena saya pribadi Kak, saya Kak Rosi, Kak Rima, stok baju kita, stok batik kita itu banyak. Dan kalau misalnya kita buang itu apa ya, mubazir. Akhirnya semua yang diperlukan adik-adik kita, punyanya saya, punya Kak Rosi, punya Rima, itu kita bantu support adik-adik kita kayak gitu. Oke, berarti ya selain hasil dari Sampang 1 dan juga hasil dari dana pribadi ya Bang. Bener. Dan ketika ya kita mengeluarkan dengan dana pribadi dan yang alhamdulillah sih menghasilkan orang-orang yang berprestasi. Bagaimana sih perasaannya sih Bang? Bangga Kak. Kalau dibilang cerita, ya jujur saya kalau di flashback kayak gini saya lagi melo lagi. Kalau ditanya saya, Kak Rosi, Kak Rima, malah bangganya itu melebihi dari saya. Pasti mereka bangga karena gak nyangka kita loh. Kita yang membina adik-adik, kita nyari adik-adik, terus adik-adik seperti itu wow gitu. Sampang bisa, dan Sampang tuh bisa disejajarkan dengan Surabaya dan Malang, terutama untuk pemudanya. Luar biasa. Patut dikasih 2 jempol sih Bang. Aduh, karena kan selama ini ya khususnya buat kaum muda-mudi nih identik dengan hal-hal yang negatif ya. Apalagi sekarang sudah marak ya yang pergaulan bebas, yang sudah beralih ke alkohol dan lain-lainnya. Waduh. Kita sudah khususnya nih buat PPBS Sampang ya. Yayasan Putra Putri Batik Sampang sudah berhasil nih membuat muda-mudi Sampang ya untuk produktif lagi. Nih ya, untuk Bang Arman dan untuk Kak Khairunisa ya, dua-duanya nih bisa menjawab. Slogan dari PPBS ini kan muda gaya berbudaya. Itu maksudnya seperti apa ya Bang ya? Langsung, kalau ini membara kan? Karena memang muda. Sudah membara ya? Kalau udah muda gaya berbudaya, jadi kita tetap jiwa muda dimanapun kita berada, bergaya sesuai dengan kemampuan kita kayak gitu, dan pastinya tetap berbudaya karena memang kita menjunjung tinggi adat istiadat kita, kesopanan tentunya pastinya kayak gitu. Benar. Menurut Kak Khairunisa gimana nih? Kembali ke pertanyaan kakak tadi ya, berbicara tentang kriteria dari siapa sih yang harus masuk ke Putra Putri Batik Sampang, jawabannya itu sebenarnya sudah ada di slogan kita, muda gaya berbudaya. Mereka harus muda, siapapun itu memiliki jiwa muda yang membara, muda gaya. Benar apa yang dikatakan Kak Arman, mereka juga harus mengimplementasikan apa yang ingin mereka sampaikan dari gaya mereka. Seperti itu, berbudaya tentunya mencintai budaya. Nah dari situ ketika kita kelompokkan bagaimana caranya seorang anak muda yang memiliki gaya yang luar biasa bisa mengeksplor budaya yang kita miliki, seperti itu Kak. Muda gaya dan berbudaya. Nih, kita singgung yang berbudaya dulu ya. Soalnya di Sampang nih ketika kita berbicara budaya, di Sampang kan sudah beragam nih, banyak budaya selain batik, ada juga ya karapan sapi dan lain-lainnya. Ini kenapa kok PPBS merujuk ke batik? Kenapa kok nggak yang lain nih? Untuk Bang Arman. Karena memang
siapa sih yang nggak tahu batik. Sedangkan memang waktu itu kan kita mau mencari pemuda yang memang tematiknya seperti itu, yang langsung tertuju. Kalau misalnya kita milih pemilihan putra putri Kerapan Sapi kan beda lagi. Jadi memang kita milihnya putra putri batik karena memang khas batik kan. Kebetulan Sampang ini terlalu waktu itu memang semakin kayak dikembar-kembarin sama batik Pamekasan kan. Jadi dari situ muncul kenapa nih kita nggak milih duta batik tapi memang bener-bener putra putri batik yang ada di Kabupaten Sampang yang juga menjadi sekaligus duta batiknya Kabupaten Sampang seperti itu. Luar biasa banget ya ketika kita ya sudah menyelami. Dan untuk Kak Khairunisa nih, Azan akan nanya lagi. Tadi kan sempat disinggung bahwa di Yayasan Putra Putri Batik Sampang ini nggak hanya bergerak di sektor modeling saja ya, akan tetapi sedikit menyentuh ke aspek sosial dan lain-lainnya. Untuk yang sosial nih, soalnya Azan orang sosial, jadi sedikit ya kepo sih. Aspek hal apa sih yang sudah dilakukan dalam hal sosial ini? Kalau sosial ini sendiri, kemarin kita juga sudah ada kunjungan di Srese. Srese itu kita tidak hanya ke pembatiknya saja, tetapi juga cinta alam. Kita membantu petani di sana, Kak ya. Ketika panen dengan menggarap sapi juga seperti itu. Dan untuk santunan sosial yang lain, kita juga ada santunan anak yatim. Ketika bulan puasa kemarin kita alhamdulillah buka bersama, Kak ya. Dengan para anak yatim kita bisa berbagi kasih dengan adik-adik semua. Dan kemarin juga ketika hari jadi PPBS yang kedua kita juga ada santunan anak yatim juga dengan melibatkan dengan para kaum duafa seperti itu, Kak. Oke. Dan tadi katanya untuk Yayasan PPBS nih ya, yang tadi katanya mau memasuki Grand Final. Itu kapan sih, Kak, pelaksanaannya? Kalau pelaksanaannya kebetulan sekarang untuk finalisnya kita udah terpilih nih. Udah ada 11 finalis yang kita udah gembleng untuk menuju road to grand final. Dan tepatnya di tanggal 3 Oktober 2021. Tanggal 3. Oke, buat kalian yang muda-muda sesmania dicatat ya tanggalnya, kalau tanggal 3 nanti bakalan terselenggara grand final ya, Kak ya. Untuk peserta grand finalnya itu dari mana saja sih, Kak? 14 kecamatan. 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Oke. Menarik banget nih. Dan untuk kalian pendengar Sesmania bisa join ya ketika kalian mau bertanya, mumpung ada orang spesialnya nih. Mumpung lagi di studio, mungkin bisa langsung nanya langsung di 082 333 906 809 atau bisa juga via chat WhatsApp pendengar di nomor yang sama ya, di 082 333 906 809. Oke, kita beralih ke Bang Arman dulu nih. Tadi kan sempat disinggung bahwa Putra Putri Batik Sampang ini ya untuk pembinaannya beragam ya, nggak hanya di modeling, ada juga yang public speaking, ada juga yang lain-lainnya ya. Tentunya banyak. Untuk yang public speaking itu pembentukannya gimana tuh, Bang? Karena kan yang Ozan tahu public speaking itu untuk melatih gimana sih muda-mudi tersebut ngomong di depan umum tuh biar nggak grogi, nggak malu dan lain-lainnya. Itu seperti apa, Bang? Kurang lebih seperti itu, Kak. Jadi memang kita mentorin mereka itu biar bisa ngomong. Karena ketika kita berbicara, jangan takut salah dan jangan takut dinilai. Selagi kita benar speak up, apa sih yang perlu kita sampaikan? Jadi didikan seperti public speaking ini memang perlu banget, apalagi seorang duta ya, seorang putra putri batik. Kalau misalnya dia nggak bisa ngomong, terus bagaimana dia mempromosikan batik yang ada di Kabupaten Sampang. Jadi kayak ilmu ini itu memang perlu harus dimiliki oleh seorang putra putri batik Sampang kayak gitu. Dan tadi sempat Ozan baca sih di artikel online bahwa untuk kader PPBS nih nantinya akan menjadi duta batik Trunojoyo. Itu apakah benar atau gimana nih, Bang? Udah disupport sama Sampang 1, kebetulan sama ibu pembina kita, Mimin Selamat Junaidi, yang memang yang beliau berkenan untuk menjadikan kami sebagai ikonnya putra putri atau pemuda yang ada di Kabupaten Sampang, khususnya batik kayak gitu. Jadi ikonnya muda untuk batik ya PPBS. Untuk batik nggak usah kemana-mana ya. Tetap di PPBS. Untuk Kak Khairunisa nih, pernah berarti ya untuk menjadi duta batik Trunojoyo?
waktu itu pernah mensosialisasikan seputar apa nih tentang batik Sampang? Jika berbicara tentang mensosialisasikan batik Sampang, tentunya kita memanfaatkan media sosial, Kak. Kan saat ini kan tengah maraknya digitalisasi itu ya. Betul. Nah, jadi kita mensosialisasikannya dari Instagram, Facebook. Nah, dari situ kita mengenalkan apa nih kita punya apa nih batik Sampang. Batik Sampang memiliki motif apa saja, kita kenalkan di situ, seperti itu. Oke. Berarti ya secara perlahan ya mulai mengenalkan. Step by step, Kak. Dan untuk putra-putri batik di Sampang nih Bang Arman, untuk kostumnya adakah yang dirancang sendiri atau gimana nih? Ada. Ada. Memang Ada kita anggota kita memang ada yang desainer. Jadi memang paket lengkap. Nggak hanya modelnya, nggak hanya ngebuat batik, Desainernya tapi juga ada. ngejadiin batik sebagai baju ikoniknya. Ini kemarin juga kita yang ke Jawa Timur juga menggunakan karya dari salah satu anggota kita, dan alhamdulillah kan memang diapresiasi sama Jawa Timur. Oke. Berarti sempat mendapat apresiasi ya. Bener. Berapa kostum yang didesain sendiri? Kalau untuk kostumnya kita kan setiap mengikuti ajang lomba kan selalu kostumnya kita baru, dan memang dia udah karyanya itu udah, alhamdulillah ketika membuat itu udah kayak nothing tulus lah gitu Kak, sama PPBS kayak gitu. Oke. Dan tadi juga Ozan baca-baca sih di media online katanya untuk Yayasan Putra Putri Batik ini sudah punya galeri sendiri ya. Nah, Oke, seperti apa sih Bang galerinya? ya, kalau galeri kita memang tujuan kita 2020 itu memang mengangkat semua kabupaten kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang itu harus punya batiknya, termasuk, dan ketika batik mereka udah ada, kita langsung sampling mereka untuk galeri itu kita launching pada waktu rangkaian pemilihan PPBS 2020 itu. Jadi dari situ udah 1 tahun nih dari sekarang, alhamdulillah kita udah punya batik kayak gitu. Ada galeri batik, kita nggak hanya memperkenalkan batik, tapi kita ada wujud nyata nih, bukti di Basecamp. Kalau misalnya orang pengen tahu berkenan atau berkunjung di yayasan atau di Basecamp PPBS, ya udah tinggal aja, karena kita di situ sudah ada cerminan nih batik-batik yang ada di Kabupaten Sampang dari kecamatan masing-masing kayak gitu. Oke. Dan ya mungkin ini menjadi pertanyaan yang terakhir ya sebelum kita break adzan asar Bang. Dari tadi kita ya mungkin ada teman-teman dari SS Mania nih yang masih penasaran tentang PPBS, output dan inputnya PPBS itu seperti apa sih Bang? Ya mungkin nanti bisa digilir ya dari Bang Arman dan juga Kak Ironisanya juga bisa. Outputnya kita memang mencari sosok pemuda ya, yang cinta budaya dan sosial kayak gitu. Terus output yang kita hasilkan ya udah memang bener-bener, selain kita menghasilkan karya batik ya alhamdulillah kita udah punya nih hasil karya dari teman-teman batik plat merah, atau yang tinggal kita legalisasi aja, kita anuin sama pemerintah gimana, itu udah yang memang kita inginkan kayak gitu kan. Termasuk pemudanya juga kita kita ingin ketika orang melihat atau menyebut nama Sampang mereka nggak bingung, dan ketika orang mendengar nama Sampang, oh Sampang ya, PPBS ya, oh Sampang ada ini ya gitu, batiknya ini ya, jadi orang itu akan bertanya, bukan malah sebaliknya ketika disebut nama Sampang di Sampang, apa itu Sampang? Disangkain kayak bukan nama kota, malah kayak nama barang kayak gitu. Nah, itu yang membuat kita ingin bersikuat untuk memperjuangkan atau memperkenalkan nama Sampang. Untuk versi Kak Ironisanya gimana nih? Sebenarnya sama sih kayak sependapat banget, karena sebenarnya satu tujuan kita untuk Sampang. Kita ingin orang lain tuh mengenal ketika kita ada Sampang, oh itu Sampang gitu. Mereka merasa terkagum-kagum dengan kita. Tidak Sampang, memang ada Sampang ya, maksudnya oh ternyata Sampang ada ini. Kita justru ingin membuktikan kepada halayak ramai bahwa Sampang juga bisa menjadi seperti apapun yang mereka inginkan, seperti itu. Kita memiliki batik, kita memiliki budaya yang lebih unggul, dan juga unggul bisa kita samaratakan dengan yang lainnya, seperti itu. Oke dia itu dia baru saja ya kita ya dengarkan beberapa paparan nih dari orang spesial kita di hari ini ya. Untuk itu yuk, buat kalian di pendengar SS Mania ataupun muda-mudi SS Mania dimanapun kalian berada, jangan beranjak kemana-mana dulu ya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang adzan salat asar untuk daerah Sampang dan sekitarnya. Untuk itu jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune ya bareng Ozan di sini di 102,2 Radio Suara Sampang FM. Oke, masih di 102,2 Radio Suara Sampang FM. Tentunya masih ditemani sama Ozan di sini dan juga dengan
dengan orang spesial kita pada siang hari ini ya. Ada Bang Arman dan juga Mbak Khairunisa. Halo. Dan juga kita langsung aja ya, karena kita ya jujur aja kita nggak mau sih terbatas oleh waktu seperti saat ini ya. Kita ingin menyelami lebih dalam ya tentang Yayasan Putra Putri Batik Sampang. Akan tetapi di hari ini kita terbatas oleh waktu ya. Dan selanjutnya nih untuk Bang Arman dan juga Kak Khairunisa, adakah pesan khusus nih untuk khususnya buat kaum pemuda dan juga pemudi yang ada di Kabupaten Sampang agar mereka itu tetap produktif nih, apalagi di masa pandemi seperti ini? Oke, dipersilakan. Jadi kalau khususnya generasi muda nih yang ada di Kabupaten Sampang, apalagi dengan situasi semacam ini, jadi kami berharap dengan adanya Putra Putri Batik Sampang ini memberikan wadah bagi kita semuanya. Jadi bagi generasi muda Sampang untuk bisa menyalurkan kecintaannya dia tentang budaya sosial, baik juga melalui talent-talentnya mereka. Jadi kayak gitu, PPBS siap untuk menjadikan wadahnya mereka, generasi muda Sampang, untuk lebih baik pasti ke depannya. Karena yang saya yakini, kalau kita sebagai seorang pemuda, kita harus kenali budaya kita dan cintai batik kita. Oke, untuk Kak Khairunisa-nya gimana? How to be productive kayak tentunya untuk menjadi produktif, of course we have to do what we like. We have to looking for an activity that really we love. And of course ketika kita ingin produktif, tentunya kita harus melakukan kegiatan yang benar-benar kita cintai, yang kita sayangi. Agar apa? Agar ketika kita melakukan kegiatan tersebut, kita dengan semangat melakukannya, seperti itu. Jadi just do what you like. Oke, untuk closing statement pada pertemuan kita pada sore hari ini ya. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri.